Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Artian. Pada video kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pasca observasi. Saya bersama dengan Pak Dedek Kurniawan, selaku guru kelas 4 SD Negeri 18 Sumber Laut, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Ahmad Yahdiani. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dedek. Waalaikumsalam Pak Andar. Apa kabarnya Pak Dedek? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Andar? Alhamdulillah sehat Pak Dedek. Pak Dedek, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik pasca observasi, di mana Pak Dedek pada beberapa waktu lalu sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tentunya. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan maksud saya terkait dengan observasi atau pengamatan atau pembelajaran yang Pak Dedek lakukan di kelas pada waktu tersebut. Terkait pembelajaran tersebut, kira-kira bagaimana perasaan Pak Dedek waktu saat saya amati pada saat Pak Dedek melakukan pembelajaran? Yang pertama pasti senang ya, dan sedikit gugup juga Pak. Ya, deg-degan karena itu pertama kalinya saya melakukan pembelajaran yang diamati ya oleh Bapak Andar. Karena itu ya jadi sedikit deg-degan dan tapi cukup asik. Oke, jadi deg-degan Pak Dedek perasaannya tapi cukup asik. Nah Pak Dedek, pada saat Pak Dedek melaksanakan pembelajaran di dalam kelas pada waktu itu, bagaimana tujuan pembelajarannya Pak Dedek? Tujuan pembelajaran waktu saat saya melakukan pembelajaran tersebut sudah saya sampaikan ya Pak, sudah saya sampaikan di awal pembelajaran juga ya. Berarti memang sama dengan yang saya amati pada saat itu, memang tujuan pembelajaran Pak Dedek itu sudah disampaikan dengan baik kepada murid-murid. Nah, kemudian mengenai area pengembangannya pada saat Pak Dedek melaksanakan pembelajaran di kelas itu, apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Pak Dedek? Sudah berjalan ya Pak, sudah berjalan dengan baik karena di situ saya sudah sebelumnya kan saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan gaya belajarnya siswa kan. Nah di situ saya juga sudah melakukan perubahan dari seperti saya mengajar sebelum kita praktikan itu ya Pak. Ya sebelumnya kan monoton sudah saya jelaskan. Nah tapi pada saat kita melakukan praktik mengajar itu saya sudah menemukan keinginan atau hal yang ingin saya dapatkan itu seperti pembelajaran yang monoton tadi. Siswanya kurang aktif, jadi terlihat aktif di situ dalam pembelajarannya. Oke, jadi di awal kemarin kan kita memang Pak Dedek ingin pembelajaran itu aktif karena selama ini monoton. Jadi memang menurut penilaian Pak Dedek pada saat Pak Dedek melaksanakan pembelajaran itu sudah aktif Pak Dedek ya. Sudah apa yang Pak Dedek lakukan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar itu sudah terlaksanakan baik. Dan itu juga yang saya amati bahwa memang benar di catatan saya ini Pak Dedek, bahwa memang siswa antusias dalam belajar dan fokus dalam belajar memang, dan terlihat senang di dalam pembelajaran Pak Dedek. Kemudian kalau saya bisa kasih umpan balik, untuk keterampilan membuka dan melaksanakan menurut kelas yang saya amati, memang juga prosesnya sudah berjalan dengan baik Pak Dedek ya, sudah membuat siswa fokus. Dengan saya lihat ice breaking yang tidak monoton gitu Pak Dedek. Jadi setiap tahapan itu ada ice breaking tertentu yang memang disesuaikan dengan kondisinya. Kemudian memang pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan agar siswa aktif itu memang saya lihat sudah tampak. Nah, kira-kira nih Pak Dedek, kalau saya tanya dalam pembelajaran yang sudah Pak Dedek laksanakan pada waktu itu, kalau dinilai 1 sampai dengan 10, kira-kira berapa nilainya itu Pak Dedek? Karena saya sendiri yang merancang pembelajarannya dan saya juga sudah banyak mencari pengetahuan ya Pak tentang pembelajaran tersebut, mungkin saya kasih nilai dari saya sendiri itu 85 lah. Oke, jadi
Dari 1 sampai 100 berarti 85 Iya, Pak, Pak. ya. Iya, dari Kalau 1 sampai 10 berarti 8,5 itu. Iya, benar. Tapi kalau menurut pengamatan saya sebenarnya lebih dari itu Pak Dede. Jadi lebih dari 8,5 karena menurut saya walaupun itu pertama dilakukan oleh Pak Dede tapi sudah sangat baik sepertinya saya lihat pembelajaran yang Pak Dede lakukan itu sudah sangat baik dan nilainya sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu lebih dari 8,5 Pak Dede. Nah, baik Pak Dede, jadi untuk selanjutnya ini kira-kira rencana pembelajaran selanjutnya di dalam kelas apa ini yang akan Pak Dede lakukan? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan merubah akan mengubah metodenya Pak. Kalau kemarin saya mengajar itu metodenya berdiferensiasi gaya belajar ya Pak, dengan gaya belajar siswa. Nah untuk kedepannya saya ingin sama berdiferensiasi juga tapi dengan metode yang berbeda Pak. Ya seperti metode kalau kemarin kesiapan belajar siswa ya Pak, gaya belajar siswa. Iya, kalau sekarang saya ingin itu dengan kesiapan siswanya Pak. Iya, dengan kesiapan atau kemampuan siswanya lagi. Seperti itu. Kan karena kemarin kita mengelompokkan siswa dari, kalau gaya belajar kan kita sudah menentukan kelompoknya, seperti kelompok visual, auditori, sama kinestetik. Nah, menurut saya kalau kita melakukan kegiatan itu secara setiap pembelajaran kita seperti itu ya, menurut saya sama halnya itu bakal anak-anak bakal bosan juga karena monoton sama, karena setiap misalnya hari ini kita belajarnya dengan metode gaya belajar ya, besoknya sama, besoknya lagi sama. Jadi anak-anak itu menurut saya mereka pasti mempunyai keinginan lain dalam pembelajaran, tidak selalu mereka ingin seperti kelompoknya dia ingin visual terus, itu tidak mungkin. Jadi saya ingin merubahnya Pak. Jadi dengan merubah gaya belajarnya ke kemampuan peserta didik ya, kemampuannya itu lebih baik sih. Jadi menurut Pak Dede untuk rencana pembelajaran selanjutnya itu akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas masih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak Dede, tapi dengan metode yang dengan kesiapannya, kesiapan belajarnya. tidak dengan gaya belajarnya. Jadi kalau terkait kan apa yang Pak Dede lakukan itu kan menurut saya kan sudah baik itu Pak. Iya, benar. Nilainya sudah bagus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Nah, apa hal yang membuat Pak Dede ingin merubah hal yang sudah baik itu, maksud saya itu apa tidak konsisten saja begitu Pak Dede? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak Ander karena sudah menilainya lebih baik ya. Karena dari awal menurut saya itu sudah cukup baik ya, tapi ternyata pandangan saya, refleksi saya sendiri sama yang penilai itu beda, dan saya berterima kasih karena lebih dari apa yang saya harapkan. Ternyata pembelajaran saya sebelumnya itu sudah sangat baik ya, sudah baik, lebih dari cukup. Nah, kenapa saya ingin merubahnya itu karena menurut saya tadi, karena peserta didik itu pasti kalau setiap pembelajaran dengan metode yang sama itu akan bosan Pak. Ya, karena saya ingin peserta didik itu tetap aktif dan tidak menimbulkan rasa jenuh di mereka. Jadi pelajarannya tetap berjalan dengan baik, dengan kreatif, dengan melakukan dengan perbedaan gaya belajarnya itu peserta didik lebih antusias lagi Pak. Seperti itu. Dengan kemampuannya kan kita mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya dalam pembelajaran Pak. Jadi itu menurut saya bakal lebih menarik lagi. Jadi kalau menurut Pak Dede itu kalau pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar itu berarti kita memetakan murid sesuai dengan kemampuannya gitu. Benar Pak. Iya, saya ingin seperti itu. Oke, baik Pak Dede. Nah, jadi kan Pak Dede akan selanjutnya akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi tapi kesiapannya Pak Dede yang lebih utamakan. Untuk rencana tersebut Pak Dede, apa yang akan Pak Dede lakukan agar berjalan dengan baik Pak Dede? Ya, yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya itu
Saya mungkin akan, bukan mungkin ya, saya pasti akan selalu mencari materi-materi atau apa ya, pengetahuan Pak, seperti saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan workshop atau seminar seperti itu Pak, di secara online, baik pun online atau daring juga bisa. Atau saya juga akan menonton video-video pembelajaran Pak di internet seperti YouTube agar menambah wawasan saya seperti apa sih pembelajaran yang berdiferensi itu yang baik dan mudah dipahami oleh anak-anak, seperti itu Pak. Jadi Pak Dede akan mencari referensi-referensi gitu ya, menonton video gitu ya di YouTube. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu yang baik, terutama untuk kesiapan belajar tadi. Baik Pak Dede, kira-kira kalau dukungan ya Pak Dede, apa yang Pak Dede perlukan untuk dukungan yang Pak Dede perlukan dalam untuk melakukan kegiatan tersebut Pak Dede? Jadi dukungan yang saya butuhkan itu tidak terlepas dari pertama itu kepala sekolah ya, karena dari kepala sekolah sebagai pimpinan di SD ini pendukungannya sangat penting. Kenapa? Karena sebagai atasan dia juga bisa memberikan motivasi untuk saya terutama ya sebagai guru di sini agar memberikan semangat dalam pembelajaran itu, seperti itu Pak. Dan juga saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat ya Pak, ya karena guru-guru juga ikut serta, karena dengan bantuan mereka kita bisa berkolaborasi lagi Pak, apakah pembelajaran yang saya siapkan atau sudah sesuai atau masih perlu bimbingan, seperti itu Pak. Dan juga selain dukungan Pak, saya juga membutuhkan alat-alat ya Pak. Nah juga apa namanya itu, kalau dukungan dan apa namanya itu, sarana gitu. Iya sarana juga Pak. Nah sarana juga penting Pak bagi saya untuk mengajar ya, karena seperti kita ingin menampilkan video, kita juga membutuhkan alat-alat seperti Infocus itu agar pembelajaran tersebut semakin menarik Pak. Ya juga buku-buku bacaan. Jadi dukungan tetap dukungan dari kepala sekolah sebagai mentor di sekolah kita ini, dan juga dukungan dari rekan kerja Pak Dede agar bisa berdiskusi bagaimana ya pembelajaran menjadi lebih baik. Nah Pak Dede, dari pembicaraan kita ini sampai waktu ini kira-kira apa yang sudah Pak Dede dapatkan yang saya dapatkan dari pembelajaran tersebut ya, praktik mengajar itu juga percakapan kita ya Pak Ander, banyak sekali yang saya dapatkan. Ternyata dalam pembelajaran itu sebenarnya banyak materi-materi yang perlu kita gali, apa yang kita ajarkan ke siswa itu dengan cara yang bervariasi. Ternyata banyak sekali Pak. Jadi saya itu membuka pemahaman saya lagi ya Pak. Ya tadinya saya pikir pembelajaran seperti satu pembelajaran dengan satu metode itu sudah cukup, ternyata kita masih perlu menggunakan metode-metode baru Pak. Jadi itu saya dapatkan dari percakapan kita dan metode pembelajaran kita yang Bapak bimbing itu. Baik Pak Dede, kita sudah di akhir percakapan ini ya. Jadi Pak Dede sudah merefleksikan apa yang sudah didapat dari percakapan kita ini. Tentunya saya doakan agar yang Pak Dede ingin laksanakan itu tercapai dengan baik. Nah untuk menutup kegiatan kita ini, sebelum masuk saya tutup, tentunya saya juga ingin nantinya kita berbicara lagi Pak Dede terkait apa yang sudah kegiatan selanjutnya, apa yang akan rencana Pak Dede tadi terkait rencana apa, bagaimana nantinya ceritanya begitu Pak Dede. Baik Pak Dede, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan pembicaraan kita pada hari ini. Maksud saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.